Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu yang setiap pekannya kita membahas mengenai persoalan kebangsaan dan keumatan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu kemerdekaan Indonesia, dan sama-sama kita telah merasakan begitu dan menikmati bagaimana momentum hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 pada 17 Agustus 2022 kemarin. Dan apakah kita memang sudah betul-betul merasakan merdeka begitu, sudah 70 tahun, apakah Indonesia sudah merdeka dan kita merasakannya? Nah, kita langsung saja berbincang dan bertanya langsung kepada ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI yang sudah bersama kita di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Prof untuk hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah, insya Allah. Prof, mengenai hari kemerdekaan Indonesia, kan kita sudah 77 tahun nih Prof. Sebetulnya kita sudah merdeka apa belum sih Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bersyukur pada Allah, bagaimanapun kita sudah 77 tahun, kita lepas dari penjajahan orang asing ya. Yang terakhir itu kan penjajahan Jepang dan Belanda ya. Karena Belanda kembali lagi ke Indonesia setelah Jepang kalah. Dan kita sudah berdaulat, yaitu mempunyai negara sendiri, pemerintahan sendiri. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih utuh seperti itu. Oleh karena itu ya kita patut bersyukur. Walaupun itu kemerdekaan secara politis, dalam arti merdeka tidak dijajah oleh orang asing. Tapi dalam bidang-bidang lain, ya mungkin dalam bidang ekonomi, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang-bidang aspek-aspek yang lain dalam kehidupan, ini kita masih tetap, apalagi sekarang di zaman globalisasi, di mana kita terhubung dengan negara-negara lain itu tanpa sekat sekarang itu. Kita ini merupakan satu keluarga besar manusia, sehingga antar budaya, antar kebiasaan, antar adat, termasuk antar agama saling mempengaruhi, sehingga agak sulit kita kalau kita harus mandiri itu. Oleh karena itu sekarang itu ketergantungan, interdependensi antara negara-negara itu sangat kuat ya, sangat betul-betul tergantung. Tidak ada satu negara yang betul-betul bisa lepas diri atau independen, termasuk negara-negara besar, Cina, Amerika, Eropa, Arab Saudi, Iran, dan semuanya adalah mereka saling ketergantungan sama lain. Oleh karena itu bagaimanapun ya, kalau saya itu selalu optimis bahwa ini merupakan satu anugerah Allah pada kita untuk bisa menikmati kehidupan bernegara, dan mungkin kita akan sampai nanti insya Allah ya, kalau semuanya mungkin tidak ada perubahan, negara Republik Indonesia akan tetap kokoh. Apalagi kita orang Muhammadiyah itu kan dibangun dari nasionalisme yang tinggi dulu. Betul. Ya, kita ini mulai berdiri sudah memandangkan nasionalisme, termasuk Sumpah Pemuda juga ada diilhami oleh Kiai Jamal Dahlan, termasuk orang-orang Muhammadiyah yang sudah tersebar di seluruh pelosok negeri waktu itu. Dan itulah yang mungkin salah satu penyebab alat pemersatu bangsa ini, sehingga melahirkan Sumpah Pemuda. Itu Sumpah Pemuda berbahasa, bertanah air, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya Prof, tadi berbicara soal nasionalisme kemerdekaan Muhammadiyah. Boleh disampaikan kembali Prof, sebetulnya arti merdeka dari pandangan Muhammadiyah itu sendiri seperti apa Prof? Ya, kita kan Muhammadiyah itu berprinsip nahnu nahkumu bizawahir wallahu yahkum bisarair.
kita ini kan hanya memandang dari segi lahiriahnya saja, bahwa kita sudah proklamasi. Itulah yang disebut kemarin dalam muktamar ke-47 di Makassar sebagai Darul Ahadi Wassahadah. Indonesia merdeka atas kesepakatan kita bersama dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita. Ya. Itu secara lahir. Secara batin ya bermacam-macam. Walau jangankan kita, mungkin orang-orang Australia, orang-orang Amerika pun bermacam-macam pandangannya terhadap kemerdekaan mereka masing-masing. Yang jelas kalau menurut saya kemerdekaan itu harus dilandasi oleh 4 ya. Pertama al-huriyah. Al-huriyah itu kebebasan. Kita harus bebas berpendapat, bebas mengeluarkan kritik ya. Jangan ada pembatasan-batasan. Kedua al-musawwah. Al-musawwah itu kebersamaan. Sama derajat kita, kesempatan kita, jangan ada satupun unsur bangsa kita yang dihalangi, yang didiskriminasi. Yang ketiga al-adalah, yaitu keadilan yang harus ditegakkan. Siapapun yang bersalah harus diberi hukuman. Siapapun yang punya jasa harus diberi hadiah. Itu keadilan tanpa memandang latar belakang. Dan yang kelima adalah tadi, yaitu merupakan satu di samping keadilan itu kemakmuran bersama. Ya. Oleh karena itu 4 hal inilah yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Siapapun nanti yang memimpin bangsa ini, keempat ini harus menjadi perhatian kita sehingga kemerdekaan itu bisa dirasakan lahir batin oleh semua orang. Masya Allah. Jadi tadi secara umum bisa diartikan bahwa di usianya yang ke-77 tahun ini memang belum merata begitu ya Prof ya, tapi kita juga harus memperhatikan landasan yang tadi Prof sampaikan, ada 4 gitu ya, antara lain tadi mengenai kebersamaan dan keadilan. Jadi kita sama-sama merasakan bagaimana kemerdekaan yang memang harus dirasakan juga bersama-sama begitu ya Prof ya. Nah pemirsa, tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan TV-mu.